Halo teman-teman, teman-teman suka bingung nggak sih kalau mau masukin caption di Instagram? Apalagi kalau mau promosiin produk. Tahu nggak sih teman-teman, kalau di dalam marketing itu biasa kita sebut dengan copywriting atau naskah iklan. Kita dari kelompok 4, nama saya Eka Farhati. Halo, nama saya Iren Luciana Hendrika Widianto, bisa dipanggil Iren. Dan saya Wildan Nugraha. Bakalan ngasih tahu teman-teman gimana sih caranya mengoptimalkan copywriting untuk promosi produk di Instagram. Sebelumnya, teman-teman harus tahu dulu nih, tahap pembelian konsumen. Ada 5 tahap. Yang pertama, pengenalan masalah, di mana konsumen akan merasa membutuhkan barang atau jasa. Lalu, mereka akan mencari informasi. Di dalam pencarian informasi ini, copywriting atau naskah iklan yang kita bisa simpan di caption Instagram sangat berpengaruh kepada pembelian konsumen kita. Selanjutnya, evaluasi alternatif, di mana konsumen kita membandingkan antara produk kita dengan produk yang lain. Lalu, setelah itu keputusan pembelian, apakah konsumen akan membeli produk kita atau tidak? Gimana? Sekarang udah ngerti kan kenapa dalam pencarian informasi kita harus menetapkan copywriting yang baik dan menarik bagi konsumen. Nah teman-teman, copywriting pada Instagram itu ada 2, yaitu ada on image dan off image. Seperti kata-katanya, on image berarti ada di dalam gambar. Seperti ini nih contohnya. Black Friday diskon 50% dan ada gambar produknya. Lalu yang off image ada di kolom keterangan atau biasa kita sebut dengan caption. Pada bagian ini ada 3 elemen yang perlu diperhatikan. Yang pertama, nama profil. Pembuatan nama profil harus bisa mewakili terhadap produk yang akan dijual. Kemudian ada bagian keterangan, di mana elemen keterangan merupakan fokus utama dalam pengalokasian copywriting. Dan yang terakhir yaitu bagian komentar. Pada bagian ini, biasanya konsumen akan mencari informasi tambahan dengan mengajukan pertanyaan. Oleh karena itu, menjawab pertanyaan dari konsumen sangat dianjurkan. Pada bagian on image, informasi yang bisa disampaikan tidak bisa sedetail seperti pada bagian off image, terutama pada bagian elemen keterangan. Oleh karena itu, penyampaian informasi pada bagian ini harus to the point, tetapi bisa menarik perhatian konsumen. Beberapa contoh penyampaian informasi yang bisa disampaikan pada image diantaranya adalah logo, nama produk, harga, tanggal peluncuran, dan tanggal penjualan akhir. Anatomi copywriting. Jadi, anatomi copywriting merupakan susunan dalam pembuatan copywriting. Anatomi ini bisa dibuat ketika membuat copywriting pada bagian elemen di off image. Pembuatan copywriting bisa dimulai dengan headline, kemudian diikuti dengan penawaran, dan diakhiri dengan call to action. Yang pertama, headline. Jadi, headline merupakan pembukaan dalam copywriting di bagian keterangan. Pembuatan headline sebisa mungkin harus bisa menarik perhatian para pembaca. Ada 3 jenis headline yang bisa digunakan, yaitu benefit headline yang menyebutkan keuntungan yang akan didapat konsumen. Kemudian ada news headline yang menginformasikan kepada audiens yang bisa bersifat berita ataupun pengumuman. Dan yang terakhir ada curiosity headline, di mana headline ini akan membuat audiens timbul rasa penasaran. Selanjutnya, pada bagian penawaran, bagian ini berisi mengenai informasi dari produk yang akan dijual. Tetapi penulisannya tidak harus to the point loh. Bisa dilakukan dengan cara pengantar. Pada bagian ini berusaha untuk membangun kedekatan dengan audiens seperti menanyakan kabar. Lalu ada deskripsi produk. Bagian ini mengandung informasi mengenai detail produk yang dijual seperti nama dari produk, ukuran dari produk, harga dari produk. Lalu ada terakhir manfaat. Pada bagian ini harus diperhatikan karena konsumen akan lebih tertarik apabila produk tersebut memberikan manfaat bagi dirinya. Oleh karena itu, pada bagian ini berisi manfaat yang akan diperoleh konsumen apabila membeli produk. Selanjutnya, call to action, di mana call to action ini merupakan upaya untuk memancing konsumen supaya segera melakukan pembeli produk. Contoh kata-kata yang bisa digunakan seperti, ayo beli sekarang, buktikan sendiri,
kesempatan terakhir, produk terbatas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, buying regress. Ada beberapa hal yang bisa membuka rasa ingin beli konsumen terhadap produk, diantaranya yang pertama, love, yaitu menawarkan hal yang disukai konsumen. Yang kedua, desire, yaitu menanamkan rasa keinginan dan membuka minat beli. Dan yang terakhir, eksklusivitas. Ketika sesuatu yang langka, orang akan mencari dan menginginkannya. Pada pembuatan copywriting, ketiga hal ini perlu dicantumkan untuk memancing emosi pelanggan supaya membeli produk. Yang terakhir nih teman-teman, tulisan mudah dibaca. Coba lihat, pengumuman ada kabar gembira buat kalian menggunakan huruf dan angka di tiap katanya. Pusing bukan bacanya? Teman-teman, gunakan tulisan yang bisa dibaca ya. Kalau bisa, jangan pakai angka kayak tadi. Terus, gunakan paragraf agar memberikan ruang antar kalimat. Jadi lebih enak kan lihatnya? Selamat mencoba teman-teman. Semoga caption-caption di Instagramnya makin menarik perhatian pelanggan ya. Terima kasih. Bye-bye.